Iya, selamat berjumpa kembali di channel Alam Weda. Terima kasih untuk pemirsa. Sebelumnya saya ucapkan salam rahayu, salam Om Swastiastu. Pada episode ini saya hanya bercerita tentang bersyukur. Pada zaman dahulu ada seorang kakek tua yang bertempat tinggal di sebuah desa terpencil. Dia memiliki seorang cucu dan seekor kuda. Suatu hari si kakek tua dengan aktivitasnya, dia mengumpulkan sayur-sayuran, makanan untuk keperluan dijual ke pasar, dan dia membawa hasil bumi, hasil pertaniannya dan ladangnya ke sebuah pasar. Setiap hari rutin seperti itu yang dia lakukan, hingga tanpa disengaja seekor kuda yang sering dia mengantarkan hasil-hasil panennya, dengan keterbiasaannya menjadikan seekor kuda itu semakin pintar dalam melakukan tugas-tugasnya. Jadi karena keterbiasaan seekor kuda itu mengangkut barang-barang dari ladang menuju ke pasar, hingga suatu hari kuda itu berjalan sendiri tanpa diikuti oleh pemiliknya atau si kakek tua ini. Jadi begitu diisi, barang-barang itu dimuat di pundak kuda itu, dengan sekali ditepuk, kuda itu menuju ke pasar dan membawakan barang-barang itu kepada pemilik atau pemesan yang ada di pasar. Hingga suatu saat seorang raja berjalan-jalan menuju pasar untuk mengetahui keadaan pasar atau ekonomi di kerajaannya, hingga dia bertemu dengan seekor kuda pemiliknya si kakek tua. Akhirnya sang raja terpesona melihat kuda itu. Kuda itu sungguh gagah, tegap berdiri dan menghantarkan pesanan-pesanan kepada para pedagang di sana. Dia pun menanyakan kepada para pedagang di sana, siapakah pemilik kuda ini? Akhirnya para pedagang pun memberikan suatu tanggapan bahwa kuda itu adalah pemiliknya tidak jauh dari pasar ini, yaitu si kakek tua. Akhirnya raja memutuskan untuk mengikuti kuda itu sampai kembali ke tempatnya si kakek. Dia pun terkagum-kagum melihatnya. Dengan demikian sang raja bertemu si kakek tua dan berkata, "Hai bapak yang tua, apakah benar bapak memiliki seekor kuda ini?" Si kakek tua menjawab, "Iya benar. Ini adalah kuda saya, satu-satunya kuda yang saya miliki." "Wah, Anda sangat beruntung kakek tua, karena kuda ini sangat pintar. Kalau bisa engkau memberikan kuda ini kepada aku, maka akan aku berikan 10 ekor kuda sebagai penggantinya." Si kakek tua itu tersenyum dan membalas, "Maaf tuanku, kuda ini saya pelihara dari dia masih bayi sampai
tumbuh dewasa seperti ini. Jadi kuda ini sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Dengan demikian sang raja pun berpikir ya, dia mencoba kembali untuk bernegosiasi dengan si kakek tua. Kalau begitu kakek tua, mungkin Anda akan lebih tertarik dengan 1 kilogram emas yang aku tawarkan untuk kamu. Atau mungkin sebidang sawah sebagai penggantinya juga. Engkau tinggal mengatakan apa yang engkau perlukan, maka aku akan menggantikan dengan kuda ini. Si kakek tua pun terdiam. Dia berpikir panjang dan dia mengingat masa-masa bersama si kuda yang ia pelihara. Ketika dia bersama, ketika dia bermain, dan ketika bekerja bersama si kuda, dia mengenang jasa-jasa kuda itu. Hingga ia memutuskan, maaf tuanku, sesungguhnya tidak ada lain, satu-satunya keluarga saya, saudara saya adalah kuda ini. Bagaimana saya kehilangan saudara? Bagaimana saya bisa hidup tanpa saudara saya yang selalu menemani saya dari semasa pagi sampai saya malam, selalu bersama dia. Sang raja pun menarik napas panjang dan tersenyum. Ia berkata, "Wahai kakek tua, engkau sungguh orang yang sangat tulus. Bahkan kepada seekor kuda pun engkau sangat mencintainya. Aku bangga sama kamu. Tapi suatu hari jika kamu berkenan kembali, maka aku selalu akan mempersiapkan sebagai pengganti seekor kuda ini." Dan begitu saja berlalu. Para penduduk yang mendengarkan di sana pun sempat menggelengkan kepala. Dan penduduk-penduduk di sana bergumam dalam hatinya, jika aku memiliki kuda itu maka aku akan kaya. Hingga pada suatu hari berlalu, seminggu kemudian, begitu dia terbangun, kakek tua mau berangkat bekerja menuju ladangnya. Si kakek tua mencari keberadaan si kuda, ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Ia pun mencari ke sana kemari, ke belakang pondoknya, sampai ke ladangnya, tidak menemukan kuda yang ia miliki itu. Akhirnya dia bersama cucunya keliling mencari, bertanya kepada para tetangga, siapa tahu dari tetangga mereka sempat melihatnya. Akhirnya penduduk di sana pun ramai menggunjingkan bahwa kuda si kakek tua itu sudah tidak ada di rumahnya atau hilang begitu saja. Berita ini pun menyebar sampai ke tengah kota karena kuda ini sempat ditawar oleh seorang raja, hingga perhatian penduduk pun tertuju pada berita itu. Ramai gunjing tentang seekor kuda yang hilang. Dan semua penduduk di sana merasa menyesali
Jika saja kuda itu ditukar kepada sang raja, maka sebagai penggantinya si kakek tua akan menjadi seorang yang kaya raya. Pada akhirnya beberapa penduduk mendatangi si kakek tua dan berkata, "Wahai kakek, entah kenapa di pikiran kamu tidak memberikan kuda itu kepada sang raja. Alangkah sialnya kamu. Jika saja kamu memberikan kuda itu, maka kau menjadi seorang kaya. Dan kuda itu tidak akan hilang begitu saja." Si kakek tua menjawab, "Iya, untung dan rugi, keberuntungan itu tidaklah mutlak. Mungkin saat ini saya merasa begitu rugi atau sial dalam kehidupan saya. Tapi dengan kesialan ini, mungkin sesuatu berkah atau keberuntungan ada di balik itu." Ya, begitulah sang kakek berkata. Ya, di dalam hatinya para penduduk hanya menggelengkan kepala. Sesuatu kesialan tidaklah mungkin bagi penduduk itu untuk mengatakan suatu keberuntungan. Ya, berlalu begitu saja hingga 1 minggu kemudian, ketika Pak Tua terbangun di pagi hari untuk berangkat bekerja seperti biasa, tiba-tiba dia membuka pintu pondoknya dan melihat ada banyak kuda. Dia melihat ada lebih dari 10 ekor kuda. Dan kuda-kuda itu diantaranya adalah kuda Pak Tua itu sendiri. Dia pun berpikir, dari mana datangnya kuda itu? Dan dia bertanya pada kudanya yang dia miliki. Kuda itu hanya meringkik, yang artinya Pak Tua itu tahu sendiri apa yang dimaksud oleh kuda itu. Artinya si kuda itu menjawab bahwa dia berjalan ke tengah hutan, bermain di tengah hutan dan membawa teman-temannya ke pondoknya Pak Tua. Akhirnya banyak tetangga Pak Tua di kampung tersebut datang berkunjung melihat keberadaan kuda-kuda yang dimiliki Pak Tua. Dia menanyakan, dari mana datangnya kuda-kuda ini? Lalu si Pak Tua itu menceritakan kejadiannya itu. Dan dalam hati para penduduk berkata, wah, sangat beruntung hari ini Pak Tua. Pak Tua pun menjawabnya, sesuatu berkah belum tentu akan membawa keberuntungan untuk selanjutnya. Hari ini mungkin saya beruntung dengan banyak kuda yang datang di pondok saya. Tapi suatu saat belum tentu keberuntungan ini akan tetap menjadi keberuntungan. Kita tidak tahu bagaimana cerita dari Tuhan. Mungkin saja suatu hari bukan menjadi sebuah keberuntungan lagi.
Begitu cerita para penduduk dan akhirnya mereka pulang. Lalu si Pak Tua memanggil cucunya. Dia menyuruh melatih satu persatu kuda-kuda tersebut agar bisa seperti kuda yang dia punya sebelumnya. Jadi dalam perjalanan beberapa hari si cucunya Pak kakek tua ini melatih beberapa ekor kuda itu. Ada seekor kuda yang paling susah dikendalikan karena kuda itu memang kuda-kuda liar yang datang dari hutan. Hingga cucu si kakek itu mengalami kecelakaan. Kuda itu menyeret dan membawa lari sampai ke tengah hutan hingga benturan-benturan terjadi dan banyak luka dan patah-patah tulang pada cucu kakek. Akhirnya si kakek pun merawat cucunya yang sakit. Dia mencari tabib ke pelosok-pelosok hingga sampai ke kota. Berita ini pun terdengar oleh penduduk bahwa si kakek mengalami sebuah kesialan. Akhirnya para penduduk dan tetangga di sana berkunjung menjenguk kondisi cucu si kakek. Mereka bertanya bagaimana sampai terjadi hal itu. Dan kata akhirnya penduduk di sana, yang sabar ya. Inilah kesialan yang terjadi. Kita harus menerima. Iya, jawab sang kakek. Sesuatu kesialan belum tentu sebuah musibah. Kita belum tahu akhir daripada cerita Tuhan itu sendiri. Karena sesuatu yang menganggap kita keberuntungan belum tentu akan menjadi keberuntungan belaka. Suatu hari bisa juga menjadi kesialan. Begitupun sebaliknya. Selama hidup ini belum berakhir, maka tidak ada yang bisa menentukan antara keberuntungan dan kesialan itu. Akhirnya mereka pun berlalu satu persatu pergi meninggalkan Pak Tua. Seminggu kemudian terdengarlah berita dari kerajaan bahwa kerajaan ini sedang diinvasi oleh kerajaan tetangga. Maka dibutuhkan tentara yang banyak untuk mempertahankan kerajaan mereka. Akhirnya raja melalui utusannya menyebarkan sebuah berita agar penduduk juga harus bersiap-siap. Jadi seorang utusan kerajaan mendatangi semua kampung di kerajaan itu, dan dia mengumpulkan semua penduduk, siapapun yang memiliki seorang putra dan
siapapun penduduk di sini harus ikut turun sebagai tentara karena kerajaan sangat memerlukan dalam kondisi yang sangat darurat ini. Yang terkecuali penduduk di sini adalah wanita, orang tua, dan orang yang sedang mengalami sakit. Jadi para pemuda sangat diutamakan untuk ikut dalam membela kerajaan itu. Dan itu suatu keharusan atau kewajiban. Akhirnya pada hari yang diperlukan, semua penduduk sudah dipersiapkan dengan senjata. Dan hanya satu penduduk, anak muda, yang tidak ikut serta dalam pertempuran itu ialah cucu si kakek, karena dia dalam kondisi sakit atau terluka. Akhirnya semua penduduk melepaskan putra-putra mereka, kesayangan mereka dengan berat hati. Seminggu kemudian terdengarlah kabar bahwa kerajaan mereka telah dikalahkan oleh kerajaan tetangga. Semua penduduk menangis karena ia merasakan sesuatu yang tidak akan kembali lagi, yaitu putra-putra mereka. Semua menangis, semua tertunduk, hingga mereka bertemu dengan kakek itu, dan dia menepuk punggung si kakek. Wahai kakek, engkau adalah manusia yang sangat beruntung, karena di antara kami semua ini tidak lagi memiliki putra, hanya engkau yang memiliki cucu yang masih hidup di kampung ini. Si kakek pun terdiam. Dia merasakan kemalangan yang ia terima ketika cucunya terseret oleh kuda. Dia pun mengalami penderitaan itu kesana kemari untuk mencari seorang tabib, mencari obat-obatan. Itu tidak seberapa baginya dibandingkan kehilangan seorang cucu atau seorang putra. Jadi kesimpulannya, di dalam cerita ini sebenarnya suatu kemalangan belum tentu sebuah musibah. Suatu musibah bukan berarti sebuah kerugian. Terkadang kita terangkat oleh musibah itu sendiri. Terkadang kita dilindungi dari hal yang lebih berat oleh kemalangan itu sendiri. Bahkan seseorang akan selalu menaik tingkat dalam posisinya, kematangan jiwa mereka oleh sebuah peristiwa-peristiwa yang menyakitkan.
Yang sebenarnya keuntungan dan kerugian itu adalah sebuah nilai saja, sebuah nilai perasaan kita. Akan tetapi jika kita tidak terikat pada sesuatu itu, maka keuntungan dan kerugian itu tidak akan ada artinya. Sama halnya ketika seseorang yang hanya memiliki selembar uang tiba-tiba dia kehilangan, maka dia akan merasa sangat kehilangan itu dirasakan. Akan tetapi bagi orang yang banyak dengan kekayaannya, dengan banyak uangnya, tidak ada artinya selembar uang yang hilang itu baginya. Bahkan dia membeli sesuatu akan selalu dianggap lebih murah. Begitupun sebaliknya, ketika orang itu sakit, maka semua kekayaan itu tidak ada artinya, karena tidak akan bisa dinikmati. Yang dia inginkan adalah kesembuhan. Semua ini artinya tergantung pada rasa ikat kita yang terbelenggu, yang membawa rasa untung dan rugi. Maka dari itu, kita jangan pernah mengeluh. Seperti apa yang dikatakan seorang kakek, dia selalu mensyukuri apapun yang dia terima, karena sebenarnya sesuatu keberuntungan belum tentu akan menjadi sebuah musibah. Belum tentu juga akan menjadi keberuntungan yang mutlak. Suatu keberuntungan belum tentu juga menjadi sebuah kebaikan. Begitu pula sebaliknya, suatu kesialan belum tentu sebuah musibah itu sendiri. Dan terkadang Tuhan selalu memberikan jalan-jalan untuk mematangkan jiwa-jiwa yang masih terbelenggu. Ya, terima kasih para pemirsa. Tidak ada lain bagi saya selain memberikan kedamaian, memberikan jalan-jalan pencerahan, agar kita seimbang dalam kehidupan ini. Terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu kita akhiri. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya. Salam Rahayu, salam Om Santi 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 Om.